Menanti kejutan El Rotasi. Siapa lagi kalau bukan Coach Sintayong? Kata itu layak kita sematkan untuk pelatih kesayangan kita. Siapa lagi kalau bukan Coach Sintayong? Ya ini bagi kita ya timnas fans timnas itu pelatih kesayangan kita. Tetapi sebagian orang, segelintir orang malah nggak suka nengok Coach Sintayong. Oke, jadi kita biarin aja sama orang-orang yang nggak suka. Kita fokus sama orang-orang yang suka. Oke, jadi sesuai dengan judul yang aku buat, ya, menanti kejutan El Rotasi Coach Sintayong, yang mana kita tahulah Coach Sintayong ini sangat sulit diprediksi. Keputusan-keputusannya itu kadang di luar nalar, kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang mana seharusnya pemain ini berada di starting line up, malah nggak masuk. Malah pemain yang nggak kita pikir di starting line up itu muncul. Dan itu sering terjadi sejak dipegang oleh Coach Sintayong. Dan itu sering terjadi di timnas. Ya, karena apa? Karena memang Coach Sintayong punya pemikiran, punya keputusan yang out of the box yang mungkin kita sebagai pecinta timnas itu tidak sadar atau mungkin tidak tidak setuju juga kadang dengan keputusannya. Tapi ingat, Coach Sintayong pasti memiliki alasan tersendiri kenapa Coach Sintayong selalu memberikan keputusan-keputusan kontroversi dalam pemilihan serta formasi yang ia tentukan, yang ia ingin mainkan. Tetapi ingat, kita selaku fans timnas hanya mendukung saja. Tidak perlu banyak komentar. Jika memang ada yang kurang, kita evaluasi, kita kritik dengan cara membangun. Tidak hanya memaki, mencaci, serta menghardik tanpa ada solusi. Itu tidak baik untuk kepentingan timnas. Maka dari itu, kita fans timnas yang bisa kita bilang bukan fans kaleng-kaleng, seharusnya mau gimana pun kondisi timnas tetap kita dukung sembari memberikan dukungan, sembari memberikan kritikan, serta memberikan yang terbaik lah untuk timnas Indonesia. Oke, kita tahu Coach Sintayong ini ada daya tingkahnya, kan? Ya, selain daripada memang banyak juga prestasi yang dia buat. Pasti kalau bicara prestasi ada aja yang ngomen nanti nih. Mana ada prestasi, mana trofi, pasti gitu. Kan? Maksudnya di sini prestasi tidak hanya berbicara dengan trofi, kawan-kawan. Kan? Naik dari peringkat 170-an ke 120-an itu udah prestasi lah itu. Masa pula nggak kalian bilang prestasi? Kacau kali lah, kan? Memang, kan? Memang. Kita belum pernah juara AFF. Semenjak Coach Sintayong ini kan nggak salah udah 2 kali dia main AFF. Pertama kalah di final, kedua kalah di semifinal. Kan di final kalah sama Thailand, di semifinal kalah sama Vietnam. Nah, kali ini juga kayaknya mungkin tidak ada target juara. Jadi jangan pula ditolak ukur prestasi Coach Sintayong itu gara-gara juara AFF. Waduh, salah besar kita. Ngapain kita juara AFF kalau misalnya tinggal ini kan? Nggak bisa main di Piala Asia, terus nggak bisa juga main di Piala Dunia itu apa? Tapi kalau udah bisa main di Piala Asia tanpa kualifikasi lagi seperti di Malaysia, di Vietnam, Thailand dan lain-lain, nah itu baru, kan? Nah, baru apa tadi? Lupa pula aku mau bilang apa tadi, Bah? Kan? Oke, tapi yang penting Thailand pula lagi kan. Yang penting Indonesia saat ini sudah berada di level Asia, guys. Tidak lagi level Asia Tenggara. Oke? Nah, kembali ke topik. Jauh kali kita gara-gara ini tadi nih prestasi, ya kan, ingatnya prestasi, ingat trofi gitu-gitu. Oke. Jadi kita tahu Coach Sintayong ini banyak kali kejutan surprise gitu ya, dadakan yang dia buat. Apalagi kalau udah kita nengok starting line up. Pokoknya nanti nih sekarang ini aku buat video jam 6:34. Ingat guys, setelah nanti keluar starting line up, pasti banyak kejutan yang terjadi. Mungkin kalau lawan Laos ini pasti ada perubahan starting. Namanya juga El Rotasi. Semua mau dikasih. Ya kan? Kadang kan Coach Sintayong ini bukan hanya dia itu sesuai skema, tetapi dia juga pengen ngasih kesempatan untuk bocil-bocil yang lain, guys. Kita tahu lah waktu lawan Myanmar kemarin, cobalah. Siapa yang terkejut melihat Arkan Kakak langsung starter, guys? Siapa yang terkejut melihat Rafael Strike dicadangkan? Siapa yang terkejut melihat Asnawi dicadangkan? Siapa yang terkejut melihat, siapa lagi tuh? Arhan di pullback sebelah kanan. Kan? Pasti rata-rata semua terkejut. Siapa yang terkejut melihat Donny main di center back? Yang mana posisinya bukan di situ. Nah, tapi itu ada di benak Coach Sintayong. Dan malah works gitu loh, malah berjalan. Ya, walaupun sempat Coach Sintayong buat blunder ya di pertandingan round 3 Piala Dunia leg pertama lawan China, yang mana dia menurunkan Asnawi, yang mana dia itu
penuh pemain starting line up-nya itu penuh pemain lokal. Terus juga ya tidak memainkan Tom Hai dari awal, tidak memainkan Rizky Ridho juga dari awal, dan terbukti timnas keok 2-1, dan itu langsung habis ST dihujat habis-habisan oleh fans timnas guys, karena blunder melakukan rotasi di saat-saat genting. Kayaknya kalau lawan kita di kualifikasi Piala Dunia kayak negara-negara Asia Timur Tengah atau mungkin Australia, itu jangan lagi lah rotasi-rotasi yang menjijikkan ya. Tapi kalau lawan Laos nanti, let it be, biari aja lah, let it go, ya kan, biarkan aja. Terserah Coach Sintayong lah, mau nanti Arkan Kakak tampil 90 menit pun jadilah. Kan, mau semua pemain muda itu dikasih jam terbang bermain, nggak masalah lah menurut aku. Karena selain daripada memang lawannya juga Laos yang menurunkan pemain muda, ya kita tahu lah dari segi kualitas timnas Indonesia jauh lebih unggul daripada Laos. Ya, tapi satu, kita jangan yang namanya underestimate atau mungkin nganggap sebelah mata atau nganggap remeh, itu nggak boleh. Setiap apapun, nggak mesti cabang sepak bola, cabang yang lain, mau setiap kompetisi apapun, jangan ada perasaan untuk lebih baik daripada yang lain atau mungkin ngeremeh lah ibarat kata ya kan. Alah dianya itu ala gitu. Jangan. Nanti kayak Malaysia, ya kan? Harimau Malaya gara-gara mungkin agak-agak remeh ketika lawan Kamboja terpongkeng 2-2. Ketika lawan Timor Leste hampir aja kalah di kandang, ya kan? Bayangkan hampir 2-1. Padahal di babak pertama udah kalah 2-1. Untung bisa comeback. Kalau enggak, habislah dihujat sama PES Timnas Indonesia. Kan? Mereka menang tipis 3-2 aja habis dihujat. Apalagi kalau misalnya kalah kemarin lawan Timor Leste. Dah lah selesai. Kan? Oke, tapi kita nggak bahas itu. Kita bahas timnas kita guys. Oke, jadi kita udah tahu lah. Coach Sintayong juga merotasi posisi daripada Asnawi dengan Arhan. Untuk Asnawi masih bisa berjalan, tapi Arhan kayaknya udah mandek, nggak bisa di situ dia. Memang kayaknya Coach Sintayong perlu mengembalikan posisi mereka, Asnawi sebelah kanan dan Arhan sebelah kiri. Kalau Donitri malah justru aku terkesan ya, meskipun itu bukan posisi utama dia, tapi dia bisa menjalankan dengan baik guys. Malah dia mendapatkan predikat sebagai man of the match di posisi itu, di posisi yang bukan dia seharusnya guys. Tapi sangat disayangkan juga kita nggak mendapatkan umpan-umpan manja dari Donitri dari sayap kiri. Biasanya dia kan sering overlap dan memberikan umpan-umpan crossing. Tapi kali ini nggak dapat gara-gara dia terlalu fokus di lini pertahanan untuk mengawal pertahanan guys. Dan juga kita lihat semacam Ronaldo Kuate kemarin kan diturunkan di babak kedua. Kayaknya udah bisa nih Ronaldo Kuate diturunkan dari starter lah. Jadi starter, sama juga Arkan Kakak atau mungkin Hoki Caraka, ya kan? Bisa jadi ini momentum Hoki Caraka dengan Arkan Kakak untuk bisa mendapatkan gol mereka yang pertama di AFF. Kita udah tahu lah si Hoki Caraka kemarin sempat terdengar kabar pengen jadi top skor. Nah inilah solusinya. Ayo kalau bisa cetak banyak lawan Laos, ya kan? Karena kalau lawan Vietnam nggak mungkin banyak kita cetak, ya kan? Kita bisa menang atau seri aja udah mantap kali, ya kan? Ya semoga aja kita bisa menang dan semoga aja pemain kita juga dapat jam terbang kan gitu. Jadi tidak hanya melulu menang, tapi kalau nggak dapat jam terbang ya tidak sesuai dengan visi Coach Sintayong yang bilangnya regenerasi. Kita butuh regenerasi, berarti kan tandanya kita butuh memberikan menit waktu bermain yang cukup kepada pemain-pemain muda ini. Dan satu yang aku menarik ya, kenapa pemain muda ini meskipun statusnya pemain muda tapi mereka tetap on fire, kenapa mereka tetap bagus mainnya? Aku setelah baca-baca beberapa berita dan juga menurut aku iya juga. Karena pemain yang main di timnas muda ini, mereka pemain-pemain yang dapat jam bermain. Mereka jam terbangnya atau menit bermainnya di klub mereka masing-masing itu dapat guys. Mereka sebagai pemain inti di klub mereka. Sehingga mereka ketika main di timnas, mereka udah nggak canggung dan mereka lebih pede. Ditambah lagi dengan pemain-pemain senior macam Asnawi, Arhan, Rafael Strike. Itu mereka itu kayak ada rasa percaya diri yang cukup tinggi gara-gara dibimbing sama abang-abang mereka, meskipun dari segi umur mereka tidak terlalu jauh guys. Tetapi kita tahu level senior dengan junior memang gapnya terlalu jauh, tapi dengan hadirnya beberapa pemain yang sudah sering main di senior itu justru memberikan motivasi tersendiri bagi mereka dan memberikan semacam dorongan untuk tampil lebih baik guys. Jadi ini menarik, semoga aja timnas Indonesia menang karena lumayan nih kita kalau menang dapat 1 poin guys dari poin FIFA. Kan kalau kita dapat 1 poin, maka kita akan naik ke peringkat 124. Kalau kalah, kita akan turun ke peringkat 125 atau 127 gitu, lupa aku ya kan. Yang penting kalah kita dikurangi 3 poin,
seri kita kurang 1 poin, menang kita dapat 1 poin. Nah, kan lumayan nih kan. Nge-push rank di Piala AFF. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kejutan rotasi Coach Sintayong di dalam pemilihan pemain serta formasi di AFF kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.